Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Flores Timur. Saya Yohanes Lebedeba, sekarang berada di SMA Swasta Katolik Frateran Pondok. Saya Maria Cornelia Palangia, SDN Leter. Saya Maria Yusufina Jeda dari SMP Swasta Katolik Santo Yesus Larang Tekang. Video ini merupakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pak Yanto, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Selamat pagi. Kabar baik dulu. Ibu apa kabar? Saya juga kabar baik, puji Tuhan. Jadi begini Pak Yanto, pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi di mana saya sebagai observer akan melaksanakan observasi terhadap Bapak sebagai coach. Sebentar melaksanakan kegiatan coaching antara Bapak sebagai coach dengan coaching. Ya, sebelum Bapak melaksanakan kegiatan, saya sebagai observer akan menyampaikan rubrik penilaian yang harus Bapak harus dapat capai sebagai coach terhadap coaching. Jadi yang akan dinilai sebentar, yang akan dinilai itu bagaimana proses coaching itu terjadi, apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Selain daripada itu, pertanyaan yang Bapak ajukan terhadap coaching itu berbobot atau tidak, disesuaikan dengan prinsip coaching tadi, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik Pak, di sini sebelum proses observasi terhadap coaching, saya punya beberapa pertanyaan untuk Pak. Baik Pak, pertanyaan yang pertama, dalam pelaksanaan proses ini, percakapan ini, kompetensi seperti apa yang mau Bapak kembangkan dalam pelaksanaan observasi ini Pak? Baik, untuk kompetensi yang mau dikembangkan, yang pertama itu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi yang Bapak harap adalah kehadiran penuh, memberikan pertanyaan berbobot dan aktif mendengar. Baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang lebih spesifik di antara itu yang mau Bapak kembangkan pada percakapan yang nanti Bapak jalan? Dari tiga kompetensi ini yang mau lebih spesifiknya itu di mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan. Baik, dari tiga tadi Bapak ini dua, yaitu mendengarkan aktif atau mendengar pertanyaan berbobot. Oke, baik, pertanyaan lagi, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini. Jadi indikator seperti apa yang Bapak harap terhadap coaching Bapak dalam proses coaching ini? Baik, yang saya harapkan dalam proses coaching adalah coaching itu bisa lebih terbuka dan dapat menemukan solusi terkait dengan masalah yang sedang dihadapi. Oke Pak, terima kasih. Proses observasi kita, sekarang Bapak akan melaksanakan kegiatan observasi karena Bapak sebagai coach terhadap coaching. Kita akan ketemu lagi kegiatan pasca observasi setelah Bapak melaksanakan kegiatan ini. Baik, selamat pagi. Terima kasih. Selamat siang Ibu Vivi. Selamat siang Pak Yanto. Ini apa kabar? Kabar baik Pak. Ini saya lihat di apa tadi ada pesan di keluarga BAE. Sepertinya Ibu punya masalah terkait dengan anak-anak di kelas. Benar sekali. Jadi saya ini ada masalah dengan siswa saya di kelas 9C Pak. Jadi ketika saya materi dan proses pembelajaran ini, anak-anak kelas 9C ini perhatiannya tidak aktif Pak. Gitu Pak. Berarti masalah Ibu ini siswa di kelas tidak aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira dari diskusi kita ini apa harapan Ibu ke depan? Oke Pak, jadi kita berdiskusi hari ini, harapan saya itu adalah supaya anak-anak saya ini bisa aktif dalam proses pembelajaran. Supaya ke depannya mereka bisa aktif.
Nah, kalau saya boleh tahu, kira-kira apa alasan sehingga anak-anak ini kurang aktif dalam proses pembelajaran? Ya, baik dari pengamatan saya ini Kak, mungkin mereka tidak ini karena video belajar dan yang mereka berikan dalam proses pembelajaran kurang menarik Pak. Berarti media pembelajaran ya? Kalau saya media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran itu apa sih? Oke, yang saya gunakan dalam proses pembelajaran itu belajar Pak. Jadi untuk belajar ini yang saya gunakan dan saya dapat dari kegiatan GMP kami. Oke. Baik, modul ajar ini juga bagus. Apakah selain modul ajar ini ada media yang sudah pernah ibu gunakan? Belum ada Pak. Oke, belum ada ya. Baik. Yang menggunakannya juga sudah bagus. Kemudian dari apa yang sudah ibu sampaikan ini, saya bisa simpulkan bahwa siswa di kelas tadi itu tidak aktif. Mereka tidak aktif karena media pembelajaran yang mungkin kurang menarik. Dan diskusi ini kira-kira ibu punya ide atau ibu punya pemikiran bisa ada tidak media yang menarik supaya bisa menarik siswa untuk bisa lebih aktif. Kira-kira ada tidak? Baik. Jadi dalam pemikiran saya itu saya akan menyediakan media pembelajaran yang berbasis game Pak. Berbasis game itu lebih menarik. Lalu saya juga akan membuat tutor sebaya siswa. Jadi lebih aktif akan menjadi tutor sebaya pada temannya yang kurang aktif. Begitu Pak. Ini ide yang bagus. Ini apalagi usianya mereka dengan game, semoga bisa lebih aktif lagi. Kemudian sampai tujuan ini, kira-kira siapa orang yang bisa dipercaya untuk membantu mencapai tujuan ini? Oke Pak, baik Pak. Yang saya akan libatkan dalam rencana saya ini adalah menyiarkan baik di sekolah, karena ini menyangkut siswa dan proses pembelajaran, menghadirkan berkompeten dan hal yang akan saya libatkan. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi dari diskusi kita ini, itu sendiri sudah menemukan solusi atau jawaban dari persoalan itu tadi, siswa kurang aktif. Ibu sendiri sudah menemukan caranya supaya siswa nanti bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kira-kira bagaimana ibu punya Perasaan saya lega sekali Pak ya setelah proses diskusi ini, dan juga tentunya saya senang sekali karena sudah menemukan sendiri cara untuk bisa membuat siswa ini lebih aktif lagi Pak. Terima kasih juga merasa lebih senang. Saya berharap di kelas proses ini bisa jalankan dengan baik. Saya juga senang karena ibu sudah menemukan solusi terkait dengan masalah yang ibu hadapi. Oke, semoga nanti di kelas bisa berjalan dengan baik. Baik Pak, terima kasih Pak Yanto untuk waktunya. Oke, Selamat siang Pak Yanto, kita sudah ketemu lagi di sini pada proses pasca observasi. Tadi sudah dilaksanakan observasi, sudah dilaksanakan kegiatan coaching antara pas sebagai coach dan coaching. Oke baik, pada pasca observasi ini saya mengawali dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa saja sudah dilakukan oleh Pak pada saat proses coaching terkait dengan keterampilan yang diinginkan tadi, indikator keterampilan yang diinginkan tadi. Ibu terima kasih banyak pertanyaannya. Bisa masuk coaching tadi berjalan sesuai dengan alutsista, mulai dari tujuan, kemudian harapan, identifikasi, dan proses berjalan yang baik. Kemudian coaching juga terbuka menyampaikan persoalan yang dialami, dan proses diskusinya juga berjalan dengan baik. Kemudian alutsista akhirnya coaching bisa menemukan sendiri jawaban atau solusi terkait dengan persoalan yang sedang dialami. Oke, Pak, jadi Pak sudah melaksanakan kegiatan coaching tadi. Oke, yang berikut saya perlu izin menyampaikan beberapa hal menjadi catatan saya selama saya sebagai observer dan proses coaching tadi, Pak. Yang pertama, pelaksanaan coaching tadi sudah berjalan sesuai dengan alutsista. Jadi menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mungkin
nanti ke depannya Pak perlu menebak pada bagian komitmen yang mau coach jalankan atau komitmen yang akan dilaksanakan terhadap hasil coaching itu. Yang kedua, Pak juga sudah melaksanakan atau memberikan pertanyaan panjang yang berbobot sehingga coach bisa lebih terbuka untuk menyampaikan permasalahan bahkan menemukan solusinya sendiri. Dan yang berikut, Pak juga sudah menjadi pendengar yang baik pada saat coach menyampaikan permasalahan ataupun menemukan jawaban atau solusi daripada permasalahan itu. Jadi catatan-catatan saya akan saya sebagai observer. Ini yang terakhir. Pertanyaan terakhir sebelum kita menyelesaikan ini, kompetensi lagi yang mau dikembangkan ke depannya dari pelaksanaan observer sebagai selanjutnya ke depannya. Baik itu untuk ke depannya saya mungkin pelajari lagi alur supaya bisa lebih paham sehingga proses coaching selanjutnya lebih bisa lebih rileks, bisa berjalan lebih baik sehingga ulang tadi tidak terulang lagi di proses coaching selanjutnya. Baik Pak, terima kasih. Kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pasca observasi dari Pak pra, pelaksanaan dan pasca. Dan mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang Pak. Terima kasih Ibu, selamat. Oke, selamat siang Ibu Nedi, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Nedi. Di siang hari ini kita ada diskusi sedikit sebelum Ibu mau melakukan proses coaching. Ini kita bertemu pada kegiatan observasi. Bikin kegiatan observasi ini saya mau menyampaikan beberapa terkait dengan proses coaching yang nanti Ibu laksanakan bersama coaching. Ini yang pertama yang saya mau sampaikan itu rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini nanti berlaku untuk Ibu dan coaching dalam proses coaching nanti. Apakah proses coachingnya sudah sesuai atau belum dengan objektif tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan, apakah pertanyaan-pertanyaan yang nanti Ibu ajukan ke coaching itu berbobot dan sesuai atau tidak. Kemudian yang ketiga itu apakah proses coaching ini sudah sesuai dengan prinsip coaching atau tidak. Yang prinsip coaching itu kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Bisa ya, Bu? Kemudian yang berikut yang saya sampaikan ada beberapa pertanyaan sebelum proses coaching nanti. Pertanyaan yang pertama yang saya mau tanyakan, kira-kira apa kompetensi yang mau Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Pak, jadi yang mau saya kembangkan kompetensinya pada proses coaching yang akan saya jalankan itu adalah yang pertama aktif mendengarkan, yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, baik. Dari tiga kompetensi ini kira-kira secara spesifik kira-kira kompetensi apa yang nanti mau Ibu kembangkan? Baik Pak, kompetensi yang nanti akan saya kembangkan itu adalah saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Pertanyaan yang berbobot ya? Baik, kira-kira apa indikator yang Ibu inginkan atau Ibu harapkan dalam proses coaching nanti? Jadi nanti yang saya harapkan pada pelaksanaan coaching terhadap coach saya nanti adalah bahwa coach saya bisa menemukan solusi atau jalan keluar permasalahan yang sedang dihadapi. Itu saja. Oke, baik. Berarti yang Ibu harapkan adalah coachingnya bisa menemukan solusi dan persoalan yang sedang dihadapi. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi setelah proses coaching. Jadi nanti di kegiatan berikutnya namanya pasca observasi. Oke, terima kasih Ibu. Semoga proses coachingnya bisa berjalan dengan selamat siang. Jadi sesuai dengan kita perencanaan bahwa pada hari ini Ibu Bibi berdasarkan tadi Ibu Bibi punya masalah sedikit dengan siswa atau murid di kelas yang mau Ibu sharingkan atau mau Ibu sampaikan kepada saya. Silakan Ibu. Benar sekali begini. Saya ini ada
dalam mendengarkan materi yang begitu Ibu. Oke, baik Ibu. Nah, jadi di sini masalah ini yang sebenarnya adalah siswa tidak fokus dalam setiap pembelajaran diberikan. Oke, baik. Sekarang yang Ibu harapkan ke depan bahwa selama proses kita pelaksanaan kegiatan Ibu harapkan itu seperti apa? Baik Ibu, jadi saya berdiskusi dengan Ibu Nelly hari ini, harapan saya bahwa setelah ini saya bisa menemukan cara bagaimana siswa saya ini bisa fokus lagi dalam proses pembelajaran. Oke, baik Ibu, jadi Ibu mengharapkan bahwa pada proses ini Ibu bisa menemukan solusi atau bagaimana caranya bisa masalah ini teratasi. Oke, baik, selama ini ada usaha Ibu atau apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang sedang Ibu hadapi? Ada anak yang tidak konsentrasi tadi seperti masalah Ibu tadi. Baik Ibu Nini, untuk anak ini memang saya ajarkan Ibu, saya memanggil anak ini ke ruangan saya, lalu saya nasihati Ibu. Saya katakan bahwa anak dalam proses belajar itu harus fokus supaya nanti bisa diterima. Oh ya, jadi Ibu sudah punya usaha memanggil anak itu, menyampaikan bahwa anak harus fokus supaya pembelajaran tercapai dan bisa diserap dengan baik. Oke Ibu, dari usaha sedikit usaha ini tadi, misalkan saya bisa memberi rating dari angka 1 sampai 10, maka masalah yang Ibu punya tadi ada di rating. Menurut saya masih di rating 6. Oke, baik, rating 6. Masih di rating 6. Ibu Pipi untuk mencapai di rating 10 sebenarnya terlalu ideal. Harapan Ibu bahwa bisa mencapai ke rating 10 memang tidak bisa, tapi agak sedikit kemajuan. Harapan Ibu setelah proses kegiatan ini, harapan Ibunya loncat ke berapa? Anak saya itu bisa ke rating 8 gitu ya. Baik, dari rating 6, harapan Ibu bahwa setelah kegiatan ini bisa Ibu bisa mencapai rating ke 8. Oke, baik Ibu. Dari hal itu bahwa bisa ditingkatkan ke rating 8, mungkin Ibu bisa buat seperti apa, rencana atau perubahan seperti apa, dan seperti apa dalam proses pelajaran atau seperti apa dalam suasana kondisi di kelas yang Ibu lakukan sehingga dari angka 6, solusi yang dari angka 6 bisa mencapai di angka 8. Baik, jadi yang ingin saya rencanakan ini saya akan melakukan pembelajaran sosial emosional dalam rencana pembelajaran saya, sehingga anak ini bisa mempunyai kesadaran penuh, sehingga itu dia lebih fokus dalam proses pembelajaran. Mungkin ada lagi usaha selain daripada mindfulness. Oke. Selain mindfulness ini, saya juga akan melakukan segitiga restitusi juga untuk bisa lebih menasihati anak ini lebih baik. Jadi usaha Ibu untuk rating 8 tadi ada 2, yaitu yang pertama mindfulness dan yang kedua adalah segitiga restitusi. Dari kedua secara spesifik jangka waktu terdekat ini mungkin Ibu bisa memilih satu yang Ibu rasa bahwa nanti akan bisa dijalankan. Oke Ibu, jadi yang terdekat akan laksanakan terkait dengan kesadaran gue, jadi saya akan melakukan teknik stop begitu. Baik. Jadi Ibu akan melaksanakan 1 dari 2 pilihan, yaitu dengan menggunakan teknik stop supaya rencana atau solusi yang Ibu jalankan ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin Ibu butuh bantuan atau ada pihak-pihak terkait yang bisa Ibu libatkan dalam proses ini. Pihak yang akan saya libat tentunya rekan guru, karena ini menyangkut proses pembelajaran. Jadi rekan guru juga akan saya libatkan sehingga kami bisa bersama-sama menyusun sebuah rencana pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Baik Ibu, sekali apa yang sudah Ibu sampaikan tentang solusi, dan secara tidak sengaja bahwa sendiri yang menemukan solusi terhadap masalah yang Ibu hadapi. Oke, sekarang saya mau tanya, kapan Ibu buat? Oke, kapan rencana itu? Rencananya secepatnya Ibu, minggu depan ini akan dilaksanakan. Oke, baik.
depan Ibu Vivi akan melaksanakan kegiatan ini, solusi daripada permasalahan itu. Oke, baik, Ibu saya mengharapkan bahwa kedepannya atau minggu depan melaksanakan proses ini sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Yang berikut mungkin ada komitmen kedepannya yang Ibu pikirkan seperti apa yang harus berjalan. Baik, komitmennya adalah saya akan melaksanakan rencana saya ini fokus untuk proses belajar ini adalah secara konsisten atau kesinambungan. Saya juga melaksanakan evaluasi dan refleksi. Jadi baik, terima kasih Ibu Vivi. Kita sudah melaksanakan kegiatan sharing hari ini, sudah menemukan solusi. Saya menunggu kabar baik dari Ibu Vivi 1 minggu ke depan seperti apa, dan jika Ibu Vivi menemukan kendala, silakan konsultasi pada pelaksanaan atau kegiatan berikutnya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Nelly, terima kasih banyak. Oke, selamat siang Ibu Nelly. Yanto. Bagaimana proses coachingnya sudah berjalan ya? Kita tadi sudah bertemu, kemudian sekarang kita bertemu lagi setelah melakukan proses coaching bersama coaching. Ini setelah coaching ini saya mau tanya beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama itu apa saja yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching terkait dengan indikator tercapai yang diinginkan. Pak, jadi saya sebagai coach sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan coach saya. Saya sudah melaksanakan proses itu dengan baik, mana saya melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Dengan alur tirta yang saya jalankan, sehingga dengan itu saya berharap bahwa proses dengan alur tirta itu coach saya bisa menyampaikan materinya atau menyampaikan masalahnya secara terbuka, secara baik, sehingga dia bisa menemukan solusi untuk permasalahan. Oke, baik. Ini dari proses tadi saya punya catatan tersendiri terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan. Kemudian catatan ini terkait dengan yang di awal di observasi itu, yaitu Ibu mau mengatakan pada mereka saya bahwa dalam proses coaching tadi Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, kemudian kemudian pertanyaan juga bisa memahami coaching ya, untuk lebih terbuka dan menyampaikan persoalan terkait dengan yang dialami. Sehingga proses ini pertanyaan yang ini sudah pas dan sudah sesuai. Kemudian yang berikutnya, kira-kira potensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Pak, jadi kedepannya hasil coaching hari ini kedepannya kompetensi yang mau saya kembangkan adalah saya akan menggali dan memahami lagi konsep atau alur tirta ini lebih kepada 2 kompetensi lain, yaitu kehadiran penuh dengan mendengarkan secara aktif. Mungkin 2 kompetensi yang lain selain daripada memberikan pertanyaan-pertanyaan depannya. Berarti Ibu punya rencana kedepannya selain memberikan pertanyaan yang bobot, ada 2 kompetensi lain, yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Mungkin mau dikembangkan lagi. Oke, terima kasih Ibu. Ini kegiatan kita sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya bisa berjalan dengan baik. Selamat siang.